Mazmur pasal yang ke-40 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-9. Ada satu rangkaian ayat yang indah sekali. Tadi pagi saya bagikan. Saya ingin ulang lagi buat saudara pada sore hari ini. Mazmur pasal yang ke-40 ayat 7, 8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dalam terjemahan yang lain, Amplified Bible menerjemahkan begini. Sacrifice and offering, korban dan persembahan, you do not desire, engkau tidak mengingininya, nor have you delight in them, bahkan engkau tidak disenangkan di dalamnya atau oleh karenanya. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, you have given me, engkau telah memberikan kepadaku the capacity to hear and obey, kapasitas kesanggupan untuk mendengar dan mentaati. Your law more valuable service than burnt offerings and sins offerings which you do not require. Karena hukum-Mu itu lebih berharga dari sekedar korban bakaran dan korban penghapus dosa yang tidak engkau tuntut, yang tidak engkau minta. Ayat 7, then said I, behold I come, lihatlah aku datang, in the volume of the book it is written of me, dalam jilid daripada buku itu tertulis akan aku. Ayat 8, pemazmur berkata, I delight to do your will, aku senang melakukan akan kehendak-Mu, oh my God, oh Tuhanku. Yes, your law is within my heart. Hukum-Mu itu ada di dalam hatiku. Ada hal yang aneh yang Alkitab katakan, bahwa Allah tidak menuntut, Allah tidak menginginkan akan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Di dalam konteks perjanjian lama, statement ini aneh sekali. Sebab korban bakaran merupakan korban yang setiap hari dipersembahkan oleh orang Israel kepada Allah di dalam bait Allah atau kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa. Sedangkan korban penghapus dosa, setahun sekali imam besar akan masuk ke ruang maha suci untuk membawa akan korban penghapus dosa. Dan dua macam korban ini merupakan korban yang tidak bisa ditawar sebetulnya kalau kita membaca dalam konteks perjanjian lama. Namun pemazmur ini mendapatkan inspirasi yang berasal dari Roh Allah sendiri. Dia tidak berbicara akan apa yang terjadi pada hari itu. Dia telah mampu melihat dengan mata nabinya apa yang digenapkan di dalam Kristus Yesus. Sebab ketika 2000 tahun yang lalu Yesus mati di Golgota, Dia telah melenyapkan, Dia telah menyempurnakan semua korban yang lain. Dengan mengorbankan akan dirinya sendiri, Dia tidak membawa akan korban darah domba, Dia bawa akan darahnya sendiri. Dia tidak bawa korban domba sembelian, Dia biarkan dirinya seperti domba yang disembelih, kata Alkitab. Dengan pengorbanan Yesus, maka sesungguhnya Dia telah menuntaskan semua, Dia telah menyempurnakan semua korban-korban yang lain.
Dan sejak saat Kristus sendiri mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita, Allah tidak meminta lagi korban bakaran dan Allah tidak meminta lagi korban penghapus dosa. Sekali yang dibuat oleh anak manusia, yaitu putra tunggal Bapa sendiri, yaitu Kristus Yesus, telah menutup semua korban yang lain. Dan sejak itu Bapa tidak menuntut akan korban yang lain dari manusia. Itulah sebabnya pemazmur berkata, sacrifice and offering you do not desire. Sesungguhnya Allah bukan Allah yang menuntut umatnya memberi korban, memberi persembahan kepadanya. Kalau itu hanya didasari oleh hukum, dia berkata, semua sudah dibayar oleh anakku sendiri, engkau tidak perlu memberi apa-apa kepadaku. Tetapi mengapa setiap kali kita beribadah, kita diberi kesempatan membawa korban kita di hadapan Dia? Pemazmur dengan pewahyuan yang begitu luar biasa berkata, you have given me, engkau telah memberikan kepadaku the capacity, kapasitas, kesanggupan to hear and obey, untuk aku bisa mendengar dan aku mentaatinya. Sejak penebusan Kristus, semua bentuk korban yang kita bawa di hadapan Allah bukan lagi merupakan aturan yang harus kita ikuti, melainkan oleh karena itu kita mendengar akan suara Roh Allah di dalam hidup kita, lalu kita membawa korban kita di hadapan Tuhan sebagai bagian dari wujud ketaatan kita mendengar akan suaranya. Oleh karena itu setiap kali kita membawa korban kita, kalau itu semata-mata karena kewajiban, karena yang lain melakukan maka saya harus melakukan, saudara kehilangan poin yang penting ini. Sebab bukan uangnya yang Tuhan minta, tetapi ketaatan kita dan kecintaan kita kepadanya yang diwujudkan dalam semua bagian kehidupan kita, termasuk harta kita. Oleh karena itu, yang luar biasa pemazmur berkata, I delight to do your will. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, pada ayat yang ke-8 atau ayat 9 dalam Alkitab kita. Dia berkata, oh my God. Dan dia berkata, oh Tuhan, aku senang melakukan perintah-Mu. Engkau memberikan kepadaku kapasitas untuk mendengar dan mentaati, to hear and obey, mendengar dan mentaati. Aku senang melakukan kehendak-Mu, oh my God. Yes, katanya, ya. Dia berkata, your law is within my heart. Hukum itu bukan lagi di luarku, tapi sudah di dalam aku. Kapasitas yang Allah berikan kepada kita sebetulnya cukup, yaitu kapasitas untuk mendengar dan mentaatinya. Oleh karena itu malam hari ini, sebelum Anda bawa korbanmu di hadapan Tuhan, jangan sebagai kebiasaan, tapi berdasarkan kasih kita kepadanya. Dia memberikan kapasitas kepada kita untuk mendengar dan untuk mentaatinya. Amen, saudara. Dengan demikian semua yang kita bawa di hadapannya berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang kehilangan berkat ketika saat memberi itu diberikan kepada kita. Dan orang Kristen mengeluh, kenapa setelah saya memberi tidak terjadi apapun dalam hidup saya? Sebab engkau melakukan hanya sebagai rutinitas dan hanya menjalankan hukum belaka. Tapi biar itu merupakan bagian dari kasih kita kepada Tuhan yang baik. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa bersama-sama. Anugerah-Mu besar, dan hari ini beri anugerah itu dialirkan dalam hidup kami dan lewat hidup kami. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kapasitas kepada kami untuk mendengar dan untuk mentaati. Tuhan, kami klaim firman-Mu, buat kami semua mendengar dan kami mentaati. Apa yang harus kami bawa di hadapan-Mu, berapa yang harus kami persembahkan kepadamu malam ini. Biarkan kami mendengar dan mentaatinya. Dan dengan sukacita kami mentaati kehendak-Mu, karena hukum-Mu ada di dalam batin kami. Dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita bawa korban kita di hadapan Dia. Biarkan musik menyembah Tuhan. Dan bawa korban di hadapan Dia. Senangkan hatinya. Biarkan Dia memberikan kepada kita kapasitas untuk mendengar dan mentaati. Amen. Silakan duduk, saudara. Mari buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya ingin baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sementara Anda cari dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, saya mau katakan sesuatu sebelum kita membaca ini, saudara. Saya percaya inilah waktunya di mana kita harus sepakat terlebih dahulu untuk melihat akan kemana sebetulnya Allah membawa kita sebagai orang percaya. Mengapa kita bergereja? Mengapa kita mendengar firman Tuhan? Mengapa ada para pelayan perjanjian baru? Mengapa ada orang memberitakan Injil, menyampaikan akan firman kepada saudara? Apakah sekedar orang-orang itu adalah orang-orang yang cari nafkah dengan membuat kebaktian, atau sebetulnya ada sesuatu yang Allah harus kerjakan lewat hidup mereka? Kalau kita bisa melihat akan arah Tuhan, saya percaya itu akan mempermudah Allah membentuk akan kehidupan kita. Sebaliknya, kalau cara berpikir kita keliru, cara pandang kita keliru, maka kita akan mengalami kesulitan ketika Allah mulai mengerjakan, memproses kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata, aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena engkau menerima perkataanku bukan seperti mendengar perkataan manusia, tapi engkau menerima akan pengajaranku, akan perkataanku sebagai firman Tuhan yang akan mengerjakan dengan begitu kuat di dalam kamu, yaitu kamu yang percaya. Oleh karena itu, cara kita melihat, cara kita menerima akan mempengaruhi sampai seberapa kuat sebetulnya Allah bisa mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Semua cara melihat dan cara menerima yang keliru akan membuat kita mengalami kesulitan besar manakala Tuhan sebetulnya sedang mengerjakan akan kehidupan kita. Satu kali saya berjumpa dengan seseorang, dan saya melihat orang itu hidup dalam kesulitan demi kesulitan. Di dalam hati kecil saya berkata, Tuhan, aku bisa melakukan sesuatu sebenarnya untuk membantu dia. Tapi kemudian istri saya berkata, kalau Allah sedang memproses dia, lalu kamu tolong akan hidupnya, tidakkah kamu menghalangi akan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Dan saya bersyukur bahwa dengan begitu saya melihat memang akhirnya Allah mengerjakan sesuatu yang sangat hebat dalam dirinya tanpa campur tangan manusia. Anda lihat akan persepsi yang berbeda. Saya melihat dari kacamata manusia saya. Ada orang lain, istri saya, melihat dari pandangan sudut pandang Tuhan. Dan kalau kita tidak menyatukan persepsi kita, cara pandang kita, pengertian kita akan hidup kita bersama dengan Dia, saya berkata, saudara mungkin akan mengalami kesulitan ketika Roh Allah mulai mengerjakan dan memproses akan kehidupanmu. Oleh karena itu malam hari ini, seperti yang Tuhan dorong, saya mau sampaikan kepada saudara apa yang sebetulnya Allah ingin kerjakan dalam hidupmu. Menyambung akan apa yang saya bacakan dalam kesaksian minggu yang lalu tentang mimpi seorang hamba Tuhan. Saya mau kita menanggapi dengan serius akan hal itu, karena sungguh-sungguh Alkitab berkata, banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Untuk masuk kerajaan surga, jalannya sempit, tidak mudah untuk kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Dia. Dan saya berkata, Tuhan,
Aku mau lebih serius lagi mengerjakan pekerjaanmu seperti yang engkau perintahkan, supaya umatmu dihadapkan kepada Tuhan dalam keadaan mulia, tak berkerut dan tak bercacat. Dan pada waktu kita bisa mengerti, memahami akan hal itu, saudara, kita akan percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang kuat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat pada 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya membaca mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis, Anda perhatikan, oleh pelayanan kami. Semua hamba Tuhan perjanjian baru, pelayanannya sebetulnya menulis akan hukum Allah dalam kehidupan manusia. Teruskan lagi. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini yang saya mau Anda perhatikan dulu. Paulus berkata, engkau adalah surat Kristus yang ditulis melalui pelayanan kami oleh Roh Kudus. Saudara, hari ini saya melayani saudara. Kewajiban saya detik ini adalah menulis pada hatimu masing-masing apa yang Kristus inginkan ada dalam hatimu oleh pekerjaan Roh Allah. Dan itu bukan hukum yang di luar kita, tapi hukum itu masuk ke dasar hati kita. Inilah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama memberikan hukum 10 perintah Allah dan semua aturan Taurat di luar mereka. Tapi Tuhan berkata, aku akan menaruh hukum itu di dalam hatimu. Nah, kapan itu terjadi? Pada hari-hari ini, waktu kita masuk dalam perjanjian baru, sebetulnya setiap pelayan Tuhan bukan hanya mengajarkan kepada kita suatu patokan-patokan hukum seperti Taurat lagi, tetapi pelayanannya adalah mengukir dalam hati setiap orang percaya akan hukum Tuhan itu sendiri. Hukum itu tidak boleh lagi di luar kita, tapi hukum itu harus masuk di dalam hati kita. Dan oleh karena itu ini penting sekali. Saya berkali-kali berkata, kita yang sebenarnya adalah makhluk roh yang punya intelek dan tinggal pada tubuh. Kalau kita mati, hadap kepada Allah untuk menerima kekekalan oleh karena anugerahnya. Nah, kenapa hukum itu ditulis? Hukum itu ditulis supaya masuk di dalam roh kita. Orang Kristen pertama-tama, dengarkan baik-baik, tidak dipanggil untuk hidup dalam kedagingannya, tapi orang percaya dipanggil untuk hidup bersama atau di dalam rohnya. Yang menggerakkan dia adalah rohnya, bukan jiwanya, bukan inteleknya, bukan emosinya, bukan pertimbangan manusiawinya, tapi rohnya yang lahir baru. Yang Alkitab berkata dikuatkan oleh roh Allah dengan kuasanya yang besar. Dan apabila kita mampu oleh anugerah Allah
membuat roh Aku ini senang makin melakukan kuat, maka yang di luar akan ikut dengan sendirinya seperti yang di dalam. Paulus berkata, dia yang mampu, yang bisa, yang sedia juga memberi jauh lebih banyak dari yang engkau pikirkan dan doakan, according to the power that work in us, sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Dengan kata lain, seberapa besar kuasa Allah itu bekerja di dalam rohmu, maka yang di luar itu akan kena akibatnya otomatis. Makanya yang engkau terima lebih besar dari yang engkau pikirkan dan doakan. Kenapa? Rohnya mengerjakan besar di dalammu. Pikiran kita nggak bisa mengerti apa yang dia kerjakan. Tiba-tiba engkau sadar, engkau mendapatkan sesuatu yang besar di luar. Itu yang saya katakan kemarin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kemarin saya mendoakan rumah Bapak Ikhwan, jauh sekali, luar biasa. Saya naik mobil, kok nggak nyampe-nyampe saudara, jauh sekali. Lalu kemudian saya sampaikan firman Tuhan. Yesus berkata apa? Dia menegur orang Farisi. Dia berkata begini, engkau membersihkan cawan dan pinggan dan piring bagian luar. Karena mereka ini ngurusi semua hal. Dalam hukum mereka ada tertulis, kalau makan mesti cuci tangan. Itu hukum. Nah, muridnya Yesus seperti gurunya, makan enak makan. Dia berkata, ya ini kok nggak ngurusi ini, bagaimana ini kotor sekali, najis. Dan Yesus marah sekali, dia berkata, celaka kamu orang Farisi. Kamu ngurusi bagian luarnya, sementara bagian dalamnya penuh rampasan dan kebusukan. Dan dia berkata, bersihkan bagian dalamnya, bagian luarnya akan bersih. Orang yang dalamnya bersih, luarnya akan bersih. Orang yang dalamnya kotor, luarnya akan kotor. Makanya pelayanan gereja, hamba Tuhan, perjanjian baru adalah mengukir akan hukum Kristus itu di dalam rohmu, di dalam dasar hatimu yang paling dalam. Dengan segala cara, dengan pengurapan Tuhan, mereka lakukan itu untuk apa? Hukum itu tidak lagi di luar saudara, tapi harus masuk di dalammu. Beberapa kali ada teman-teman yang diminta untuk mendoakan rumah orang. Dan saya sering kali pesan begini, saya setuju mendoakan rumah seseorang, memberkati, ngusir setan, saya setuju. Tapi yang lebih penting daripada itu, sampaikan hidup yang punya rumah itu harus bersih dalamnya. Percuma dibersihkan luarnya kalau dalamnya tidak bersih. Dalammu kotor, kau bersihkan luarnya, besok setannya balik 7 kali lebih jahat, kata Alkitab. Makanya yang Tuhan selalu tekankan adalah urusi dulu rohmu itu. Karena itu yang merupakan dasar inti dari seluruh kehidupan kita. Saudara tidak bisa lepas dari hal yang satu ini. Kalau kita hanya mengurusi akan urusan di dunia ini, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau urus di dalammu, kebenaran dalam rohmu, dan kebersihan, dibersihkan, dikuduskan, rohmu semua dikuduskan. Yang luarnya, Yesus berkata, itu juga akan bersih. Dan Paulus berkata, tugas kami adalah memahatkan, menuliskan akan hukum Tuhan ini pada hatimu lewat pelayanan kami oleh karena kuasa rohnya sendiri. Tapi pelayanan seperti ini tujuannya akhirnya untuk apa, saudara? Mari lihat lagi ayat berikutnya, ayat yang ke-7, 2 Korintus 3 ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian,
betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pada Amplified Bible, ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan begini. This spiritual ministry, pelayanan rohani ini, whose task, tugasnya, it is to cause men to obtain and be governed by the Holy Spirit. Pelayanan rohani ini tugasnya, dia berkata yang pertama, supaya kita mendapatkan roh Allah. Begitu rohmu lahir baru, setiap pelayan Kristus harus mendorong orang yang lahir baru ini untuk mendapatkan roh Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai meterai, tapi memenuhi akan hidupnya. Karena Efesus berkata, Roh Kudus ini yang strengthen our inner man, yang menguatkan manusia batiniah kita. Lalu yang kedua, bukan hanya mendapatkan Roh Kudus, tapi dia berkata governed by the Holy Spirit, diperintah oleh Roh Allah itu sendiri. Sama sekali Alkitab tidak pernah mengajar para pelayan perjanjian baru tugasnya menghibur orang Kristen dengan khotbah-khotbah yang baik dan enak didengar. Sama sekali tidak pernah Alkitab berkata para pelayan perjanjian baru diminta untuk berkhotbah sesuai dengan aturan homiletik khotbah yang dikenal hari ini. Absolutely not, saudara. Tapi dia berkata pelayanan rohani ini pertama-tama supaya jemaat mendapatkan roh Allah. Yang kedua bukan hanya mendapatkan, hanya untuk berbahasa roh. Tapi dia berkata governed by the Holy Spirit, diperintah oleh roh Allah itu sendiri. Dan kalau roh Allah memerintah kita, apa yang kemudian terjadi? Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dan dia berkata dalam Amplified Bible, dia jelaskan the ministry that produces, yang menghasilkan, and fosters, yang mendidik, righteous living, kehidupan yang benar, dan right standing with God, dan hak untuk berdiri bersama dengan Allah. Dengarkan saudara, ketika roh Tuhan itu mulai memimpin akan kehidupan kita, memerintahkan kehidupan kita, saudara akan punya righteous living, kehidupan yang benar. Dan ketika engkau punya righteous living, engkau akan punya hak untuk berdiri bersama dengan Allahmu. Tidak sama dengan Allah, pasti tidak. Tapi Alkitab berkata kita akan memerintah bersama dengan Dia. Engkau hidup, engkau berjalan, berdampingan bahu-membahu dengan Allah, side by side, engkau bergerak bersama dengan Allahmu. Engkau punya hak untuk berdiri bersama dengan Allah dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah yang dimaksudkan mengapa kita perlu hukum Tuhan itu ada di dalam rohmu. Dan tugas ini Paulus berkata adalah tugas dari setiap para pelayan perjanjian baru. Bagaimana membuat hukum ini bukan sekedar informasi untuk pikiran kita. Karena semua yang kita ketahui di pikiran ini sama sekali tidak mengubah apapun hidup kita. Hanya menambah informasi dan terlebih lagi menambah kemunafikan kita. Tapi kalau hukum itu masuk pada batin kita, engkau mengalami apapun yang keluar adalah hukum Tuhan. Dan roh Allah mulai mengatur, mengontrol pemerintahan di dalam hidupmu. Engkau mulai hidup dalam kebenaran dan engkau punya hak berdiri bersama dengan Allah sendiri. Saya percaya menjelang Kristus datang yang kedua kali, ini dengan cepat akan terjadi pada banyak orang-orang percaya yang serius dengan hidup rohnya bersama dengan Kristus dan Roh Kudusnya. Saya percaya ini akan tergenapi, dan saya percaya ini harus tergenapi.
Dan oleh karena ini merupakan tugas yang tidak mudah. Paulus menjelaskan dengan begitu lugas apa yang menjadi sikapnya kemudian. Saya bacakan terus ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggapnya mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, perhatikan ini, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Paulus berkata, since we have such glorious hope, karena kami punya pengharapan yang begitu mulia, yaitu apa? Pengharapan akan kemuliaan Kristus. Hasil daripada hukum itu masuk pada rohmu, dia berkata. Engkau akan mulai mendapatkan roh Allah dan diperintah oleh roh Allah. Engkau mulai hidup benar, punya hak berdiri bersama dengan Allah di samping Allah sendiri. Dan dia berkata, itu merupakan sesuatu yang mulia. Karena itu membawa kita kepada sesuatu yang mulia. Dia berkata, we speak very freely and openly and fearlessly. Kami berbicara, kami berkhotbah, kami mengajar dengan bebas, dengan terbuka, dan tidak takut dengan siapapun. Tadi pagi Roh Kudus berkata kepada saya, sampaikan kebenaran dan jangan takut dengan siapapun. Kalau itu kebenaran, harus masuk urusanku dan bukan urusanmu. Saya berkata, Tuhan, hanya kalau Engkau beri kesanggupan, aku lakukan apa yang jadi bagianku. Tuhan berkata, setiap kali hukum itu akan masuk ke hati orang, reaksi daging manusia pasti akan muncul. Dan dia berkata, hambaku itu bukan urusanmu, tapi itu urusan dia dengan aku ketika dagingnya bereaksi. Semua perjanjian baru, semua pelayan perjanjian baru punya kewajiban satu, menyampaikan hukum ini sampai masuk pada roh saudara. Dan sisanya adalah urusanmu dengan dia yang menghidupkan dan mematikan hidup orang. Karena saya tahu dalam roh saya waktunya sudah begitu singkat. Dan Yesus pasti datang kali yang kedua. Anda dengar ribut-ribut lagi di Israel. Di bawah tempat ibadah orang Muslim, mereka buat terowongan. Geger saudara. Hamba-hamba Tuhan berdoa. Apa ini Tuhan? Semua terima pernyataan yang satu. Waktunya sedang dipersingkat. Roh Kudus berkata, sampaikan kebenaran kepada umatku tanpa takut dengan siapapun. Bicara terbuka apa adanya dengan bebas dan fearlessly. Kalau daging mereka berontak, itu urusan mereka dengan aku. Dan tidak ada sangkut paut dengan engkau sendiri. Bagianmu hanya sampaikan kebenaran dan berikan bukti dengan kuasa. Saudara, saya percaya kita harus serius dengan roh kita. Dan Paulus dengan tegas berkata, kami bertindak dan berbicara dengan penuh keberanian. Lihat pada pasal yang keempat sekarang. Lihat pada pasal yang keempat. Saya baca mulai ayat yang pertama. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saya mau beritahu saudara, hari-hari ini banyak orang kepingin jadi hamba Tuhan. Oh, bagus sekali. Zaman saya dulu dengar hamba Tuhan, kalau orang punya cita-cita jadi pendeta, itu bayangannya buruk sekali. Hari ini terbalik. Tapi ini zaman perjanjian baru saudara. Engkau hanya bisa mendengar dan taati dia. Kalau bukan panggilanmu, jauh saja coba masuk saudara. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amplified berkata, therefore, since we do hold and engage in this ministry by the mercy of God,
Karena kami mendapatkan pelayanan ini oleh karena anugerah Allah. We do not get discouraged. Kami tidak mengalami akan tawar hati atau menjadi lemah. Spiritless and despondent with fear. Merasa tidak berdaya dan dikuasai dengan ketakutan. Anda tahu, pelayanan itu sangat tidak enak, saudara. Secara daging. Roh orang itu mau, dagingnya selalu tidak mau. Sebelum bisa nembus sampai ke rohnya, Anda akan berhadapan dengan reaksi dagingnya. Pada waktu itu cuma dua alternatifnya. Saudara jalan terus dan terus ukir pada hati mereka dengan semua caci maki dan perkataan dan semua kebencian yang mungkin engkau dapat. Atau engkau mundur dan berkata, kita berdamai saja. Tapi saya berkata, tanggung jawabnya kelak di hadapan Dia. Hal yang paling sulit saya mau beritahu saudara, sebagai orang-orang Kristen perjanjian baru. Pada waktu kita harus berkata tidak dengan apa yang diminta oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita punya kebenaran dan Roh Allah berkata, don't. Tapi kita tahu setiap kali kita berkata tidak, kita melukai orang lain. Paulus berkata, aku tidak menjadi tawar hati oleh karena reaksi daripada orang-orang yang aku layani. Karena aku terima semuanya ini karena kasih karunia Allah. Amen, saudara. Mungkin kita harus lebih banyak berdoa untuk Ibu Indri itu, saudara, ya. Anda bisa bayangkan berapa juta orang yang nyumpahin mungkin tidak ada, saudara. Anda bisa bayangkan dengan pelayanan seperti itu. Tapi saya tahu waktunya akan tiba, semua orang akan berbicara terbuka apa adanya, tanpa khawatir dengan reaksi manusia. Roh Kudus tadi berkata, sampaikan kebenaran. Kalau daging mereka berontak, urusannya dengan aku. Tidak ada sangkut paut dengan engkau. Urusanmu hanya menyampaikan akan kebenaran. Ayat yang kedua, pada pasal yang keempat. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara-saudara ketua MK, dengar baik-baik. Anda kalian juga para pelayan perjanjian baru. Paulus mengatakan, we have renounced disgraceful ways. Kami menolak melakukan semua cara-cara dan jalan yang tidak yang tercela, dia berkata. Kami tolak semuanya itu. Secret thoughts, pikiran-pikiran, niat dalam pikiran yang rahasia. Pelayan Tuhan mesti punya integritas, luar dalamnya sama. Jangan munafik, saudara. Tidak ada secret thoughts, pikiran rahasia di otak-atik. Tidak boleh ada politik dalam gereja. Berpolitik, ada rahasia, pikiran rahasia. Saya mau ini, harus dibuang dari hidup. Secret feelings, perasaan-perasaan yang disembunyikan. Sebetulnya aku mangkel sama orang ini, tapi karena dalam Yesus katanya bersaudara, di gereja mesti salaman dan gandeng tangan. Ketemu orangnya senyum yang lebar. Secret feeling, buang, saudara. Kita harus punya integritas. Pikiran yang tersembunyi, yang rahasia buang. Perasaan yang dirahasiakan buang dari hidup.
Susah Pak, bertobat saudara, nanti hilang. Teruskan lagi. Secret desires. Keinginan-keinginan yang tersembunyi. Ada maksud tertentu yang dirahasiakan di balik semua perkataan yang baik. Ada maksud tertentu. Buang saudara. Belajar ngomong apa adanya. Supaya kebenaran itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam rumah tanggamu mesti belajar begitu. Suami istri kalau mulai punya pikiran yang dia sembunyikan, perasaan yang engkau sembunyikan, keinginan engkau sembunyikan, tidak belajar terbuka apa adanya, keluargamu diambang keruntuhan, saudara. And dia pakai istilah bagus sekali, underhandedness, di bawah tangan. Luar biasa ini. Paulus sudah ngomong, kolusi tidak boleh, bawah tangan. Ketoknya nggak ada apa-apa, bawahnya salaman sesuatu, bawah tangan, buang. Karena Anda pelayan perjanjian baru. Secret thought, secret feeling, secret desire, underhandedness, the method, and arts that men hide through shame. Ada metode, ada seni untuk menyembunyikan sesuatu yang memalukan. Buang. We refuse to deal craftily, to practice trickery and cunning, or adulterate or handle dishonestly the word of God. Kami buang, kami tolak semua trik-trik, penipuan-penipuan, buang semua. Dan tidak menyampaikan firman, melayani firman dengan tidak jujur, buang semua. But we state the truth openly. Tapi kami menyatakan kebenaran dengan terbuka. And so we commend ourselves in the sight and presence of God to every man's conscience. Dan kami membuka diri kami untuk diuji di hadapan dan dalam hadirat Allah pada batin setiap manusia. Luar biasa. Tapi ini hidup perjanjian baru. Hukum tidak lagi di luar, tapi hukum itu di dalam kita. Tidak lagi sesuatu yang terpisah dari hidup kita, tapi masuk dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mulai bergerak, kita akan belajar hidup di dalam roh Allah sendiri. Governed by the Holy Spirit. Diperintah oleh roh Allah sendiri. Lalu kita akan mendapati memiliki righteous living, kehidupan yang benar. Dan right standing with God, dan hak untuk berdiri di samping Allah sendiri. Lalu bagaimana kita bisa melihat akan hidup kita hari ini? Ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Amplified menjelaskan begini. But even if our gospel also be hidden, kalau sampai Injil kebenaran ini tersembunyi, tetap tersembunyi juga, disampaikan dengan terbuka, dengan jelas, dengan tanpa takut, masih tersembunyi juga. Dia mengungkapkan 3 istilah yang dia pakai di sini. Yang pertama, it is hidden only to those who are perishing. Tersembunyi bagi mereka yang binasa. Anda boleh dengar khotbah yang seperti apapun, tapi tidak membuka mata rohani kita. Hidden. Seperti sesuatu yang tersembunyi dari hidup kita. Kita berpikir ya,
Kenapa Alkitab ini menggunakan istilah-istilah yang begitu keras? Apa betul seperti itu? Anda mungkin sebagian besar belum pernah dengar. Lain kali saya suruh bersaksi lagi. Ada jemaat kita ini, saudara kita ini. Tadi pagi dia hadir. Beberapa tahun yang lalu, 93 ya, 93. 3 tahun yang lalu. Sedang tidur siang rasanya kalau nggak salah. Tiba-tiba rohnya diangkat Tuhan. Jadi dia bisa ngelihat, loh, tubuhku di situ, suaminya ada di bawah, dia bisa lihat. Ini orang sudah bergereja di kita. Bahasa roh. Baptis. Cukup rajin ke gereja. Dilihat rata-rata Kristennya, nilainya kalau diraport, ya antara 7,5 lah. Kalau 8 belum, mungkin 7,5. Naik kelas enggak? Mestinya ya naik. Bukan nilai 4 gitu dari luarnya. Anda tahu ketika rohnya naik, kemana? Kebetulan karena ini tantenya Bu Foni, saudara. Dan itu tidak ada masalah perkeluargaan. Seingat saya sudah agak lupa, tapi dia saksi begini. Dicegat oleh malaikat, dia ngerti dia mesti ke surga. Gitu. Ada tempat yang terang sekali. Pengen ke surga. Dicegat oleh malaikat. Ya boleh. Terus dia bilang, saya mau cari ponaan saya. Bu Foni ini ponaannya, pendetanya. Nggak laku namanya Bu Foni. Udah. Petrus Agung juga nggak laku namanya di situ. Nama Yesus tok yang laku di situ. Dicegat, ya boleh. Malah dibuka semua dosanya dan hidupnya. Tuh lihat. Sampai akhirnya dibalikkan lagi ke bumi, bangun lagi. Keringat dingin, saudara. Lalu saya tanya, waktu sharing di belakang ini, saya tanya, kalau seandainya tidak balik ke bumi, waktu itu ke surga atau neraka? Tegas jawabnya, neraka. Jadi saudara jangan bilang, oh aku sudah terima Yesus, baptis, sudah. Ini suratnya Pak Marsa yang bagi. Nggak laku tuh. Tetap kerjakan keselamatanmu. Anda pikir Tuhan bisa kumpul dengan semua kenajisan, kekotoran dalam hidup kita? Kalau nggak dikerjakan keselamatan kita, sungguh. Di Surabaya ada hamba Tuhan, sekarang sudah almarhum. Rohnya diambil katanya, dibawa masuk kemana tahu? Hades. Tempat orang-orang yang akan diadili nanti setelah akhir zaman. Kalau orang-orang yang nanti terima pahala, Firdaus. Kalau yang begitu-begitu, Hades, saudara. Ada satu ruangan, isinya 3 orang, gelap. Yang cerita Pak Yusak Cipto ini, saudara. Isinya apa? Pendeta dan 2 majelisnya. Majelisnya ngomong gini, Om, saya ini ke gerejanya Om itu untuk ke surga. Katanya kita ke surga. Kok di sini? Pendetanya sudah tua. Ngomong, iya, Om juga heran. Om kok juga di sini? Katanya lo. Celaka nggak saudaraku? Neraka kabeh 3-3-nya. Anda kalau nggak serius dengan hidupmu, makanya gue serius sekali sekarang, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku serius sekali. Orang ngamuk, biar. Yang penting saya kerjakan bagian saya. Amen, saudara. Terusin lagi. Enggak enak ini yang kita Anda baca suratnya Paulus selalu tidak enak buat daging kita. Ini kalau sudah bilang mati, dia bilang untung. Susah ini sama orang ini. Tapi ini orang luar biasa pewahyuannya. Lagi. It is hidden only to those who are perishing and obscured
samar-samar, only to those who are spiritually dying. Dying itu sekarat. Mati belum, hidup juga enggak, saudara. Dying. And failed, terselubung, only to those who are lost. Bagi mereka yang tersesat, ada yang menutup matanya. Keliru bilang benar, saudara. Merah bilang hijau, ngotot. Hijau. Keliru berkata, ya tidak tepat saja. Itu orang lost, hilang. Saudara. Tapi kalau kebenaran itu samar-samar, dying, saudara, sekarat rohnya. Hidup enggak, mati belum, saudara. Dan itu yang banyak terjadi. Diomongi firman, ya, besoknya ngulangi lagi pertanyaan yang sama, nggak ngerti. Diomongi seperti apa, nggak ngerti. Coba lihat orang yang sudah di koma itu. Tanyai, Om, ada orang jual stik baru, Om. Murah 3.000 stiknya. Nggak pengen. Om, ini ada barbeque-nya, Om. Ada es buahnya, murah, pek ngotun. Nggak ngerti. Anda boleh pamerkan apapun, nggak ngerti. Kalau kita yang sehat, ini loh stik murah, langsung, saudara. Apalagi Pak Chandra mau ulang tahun. Nah, siapa tahu. Anak saya ikut khotbah. Biar kita serius dengan Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran disampaikan dengan terbuka, dengan bebas, dengan apa adanya. Sekaligus sebetulnya menguji. Saya masih ingat Ibu Indri pernah berkata, firman disampaikan terbuka apa adanya. Sebetulnya bahayanya itu memberikan hanya dua pilihan. Membuat kehidupan atau kematian. Karena pengurapan yang di atasnya. Saya yakin itu benar, saudara. Saya berdoa supaya roh kita semua hidup. Dan kita serius dengan hidup kita. Amen. Tutup Alkitab, saudara.